Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ikhtiram. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fil qur'anil azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa, maka kita akan bahagia dunia, lebih-lebih bahagia di dalam akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita mungkin semua sudah memahami, bahkan mungkin sebagian di antara kita sudah hafal satu ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Ayat ini sangat familiar dan sangat sering kita dengar, entah melalui mimbar Jumat sebagaimana sekarang di majelis taklim, atau melalui di video-video platform media sosial. Ayat ini dapat kita temui dalam surat Al-Dhariyat ayat ke-56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita mendengar kata ibadah, mindset kebanyakan dari kita memaknai ibadah hanya di seputar sholat, zakat, ataupun haji. Hal ini tentu tidak salah, karena memang sholat, puasa, haji adalah bagian dari ibadah, yaitu ibadah yang bersifat formil atau yang mengikat. Ada tata cara dan aturan-aturan di dalam melaksanakannya. Ada syarat dan rukunnya yang diatur dalam syariat. Inilah yang disebut sebagai ibadah makhluk. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun kita juga perlu mengingat bahwa ibadah bukan hanya yang kami sebutkan di atas tadi. Ibadah itu tidak hanya sebatas sholat, puasa, zakat maupun haji. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya non-spiritual, yakni ibadah ghairu mahdoh, yaitu yang mencakup semua amalan yang bersifat duniawi, seperti kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja pabrik, menjadi seorang guru, dan sebagainya. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa
cakupan ibadah itu memiliki dimensi yang sangat luas. Bahkan pekerjaan yang sebenarnya urusan duniawi, ketika saat bekerja meniatkan diri kita, meniatkan langkah kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada nilai-nilai ibadah. Maka fondasinya adalah pada sisi niat. Bekerja di kantor, niat mencari ridho Allah, maka pekerjaan yang dilakukan akan bernilai sebagai ibadah. Seorang petani yang menggarap sawah dengan niat mencari ridho Allah, maka kerjanya adalah ibadah. Seorang bekerja yang di pabrik misalnya, ia berangkat kerja dengan niat lillahi ta'ala, maka apa yang dilakukan adalah bernilai ibadah. Seorang yang diberi tugas di dalam lingkungannya mengedarkan undangan-undangan, mengedarkan pengumuman-pengumuman, manakala itu diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka itu adalah ibadah. Kita yang terjadwal di dalam lingkungan kita, mungkin dalam siskamling atau jaga rutin 1 bulan sekali secara berkelompok-kelompok, bila kita niatkan untuk mencari ridha Allah, untuk kita niatkan karena Allah Ta'ala, maka jaga yang kita lakukan itu juga akan bernilai ibadah. Mengantarkan anak sekolah di pagi hari, mengantarkan istri bekerja, atau mengantarkan pesanan-pesanan dari usaha yang dilakukan oleh istri kita, maka kita niatkan karena Allah, karena niatkan lillahi ta'ala, patos ridhonya Allah, maka itu juga bernilai ibadah. Masyaallah, hadirin masjid Jumat rahimakumullah, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Dariyat ayat 56 ini, jika kita maknai secara liturgik, tekstual saja, maka seakan-akan manusia tidak diberi ruang untuk melakukan hal lain kecuali ibadah. Karena secara makna teks jelas bahwa tujuan Allah SWT menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Tetapi jika kita luaskan lagi maknanya terkait ibadah, maka akan kita temukan bahwa ibadah memiliki cakupan dimensi yang luas. Bukan hanya ibadah yang bersifat spiritual, tapi ada juga ibadah yang bersifat non spiritual yang tadi kami terangkan, disampaikan di atas tadi. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah huma yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah." Banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi disebabkan niat yang tidak baik. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melihat luasnya cakupan ibadah, maka dapat dikatakan bahwa apa saja yang kita lakukan semua ini berpotensi mendapatkan nilai ibadah. Tentunya yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang bernilai positif. Selama segala sesuatu yang kita kerjakan diniatkan untuk mencari ridha Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah dan bernilai pahala. Niat terlihat sederhana dan sepele, namun niat juga menentukan sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya ibadah. Terlebih
ibadah yang bersifat fardu. Maka marilah segala hal yang kita jalani di dunia ini, segala hal yang kita lakukan, kita mulai dengan niat yang betul, yakni niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu yang terkait dengan pekerjaan, yang terkait dengan rumah tangga, yang terkait dengan interaksi sosial ataupun yang lain, yang terkait dengan rutinitas harian yang kita lakukan. Selama itu positif, sejujurnya kita usahakan selalu dibarengi dengan niat lillahi ta'ala, agar semua yang kita lakukan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin sidang Jumat rahimakumullah, niat di samping sebagai penentu ibadah, dia juga memiliki power yang dahsyat bagi seseorang. Contoh konkret yang kerap kita lakukan adalah saat kita berpuasa Ramadan. Kita bisa melihat dan merasakan, atau saat kita sedang berpuasa sunnah, kita bisa melihat dan kita rasakan. Saat tengah sampai jam 9 atau jam 10 pagi, sebelum kita mengkonsumsi apapun, ketika kita tidak berniat untuk berpuasa, tiba-tiba kita akan merasa lapar dan haus. Seakan-akan kita tidak kuat kalau kita tidak segera makan. Tetapi berbeda jika kita niat berpuasa, walaupun kita lapar ataupun haus, namun kita memiliki energi dari Allah untuk menahan makan dan minum sampai dengan datangnya azan maghrib. Itulah kedahsyatan, the power of niat. Itulah dahsyatnya sebuah niat yang ditancapkan dalam kehidupan kita. Maka saat seseorang berniat untuk melakukan sebuah amal kebaikan, tetapi dia belum sempat atau nggak sempat untuk melakukannya, dia akan tetap mendapatkan catatan satu amal kebaikan, padahal kebaikan itu belum dilaksanakan. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang artinya adalah sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Allah menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakan niat itu, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga kelipatan yang banyak. Sebaliknya jika berniat melakukan keburukan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin sidang Jumat Allah, itulah keutamaan niat. Hanya berniat saja, belum sempat mengerjakannya, maka sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Semoga kita selalu diingatkan oleh Allah untuk mengawali setiap aktivitas kita dengan berniat mencari ridha Allah lillahi ta'ala, agar apa yang kita lakukan ini tercatat dan dinilai sebagai ibadah. Semoga niat-niat yang telah kita niatkan bukan hanya sekedar niat tanpa melakukan, tetapi menjadi niat yang disertai dengan pengamalan, agar kita tidak hanya mendapat satu pahala, tidak hanya mendapat satu pahala kebaikan, tetapi mendapatkan berlipat-lipat pahala karena telah melakukan apa yang telah kita niatkan. Dan semoga niat-niat kita yang kita lafazkan lillahi ta'ala benar-benar menjadi murni, benar-benar murni menjadi niat untuk mencari ridho Allah SWT, tidak hanya di lisan saja, tetapi juga merasuk di dalam sanubari kita,
dan semoga Allah memberikan kita hidayah untuk dapat mampu niat lillahi ta'ala, niat patus ridhoni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Fa qala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal wala wal waba wal fasha wal munkar wal baghy was sufar wal mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldani muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.